perkenalkan nama saya Jelita Menulang dari program studi sarjana farmasi klinis Universitas Prima Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan membahas di balik diabetes ketika radikal bebas menyerang, antioksidan bertindak. Nah, melalui video ini kita akan memahami bagaimana kadar gula darah yang tinggi dapat memicu terbentuknya radikal bebas. Nah, bagaimana radikal bebas merusak tubuh, serta bagaimana antioksidan membantu melindungi sel-sel dari tubuh dari kerusakan tersebut. Nah, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai oleh tingginya kadar glukosa dan gula terhadap dalam darah. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup, atau insulin yang dihasilkan tidak dapat bekerja secara efektif, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Nah, secara umum, diabetes mellitus dibagi menjadi dua. Tipe utama yaitu diabetes tipe 1 yang terjadi karena kerusakan sel beta pankreas sehingga tubuh hampir tidak menghasilkan insulin. Sedangkan diabetes tipe kedua itu terjadi akibat resistensi insulin yang disertai penurunan produksi insulin. Nah, terus tinggi dalam waktu lama dapat muncul berbagai komplikasi seperti penyakit jantung, kerusakan ginjal, gangguan penglihatan, hingga kerusakan saraf. Salah satu penyebab utama komplikasi tersebut adalah meningkatnya stres oksidatif. Nah, selanjutnya konsep stres oksidatif bagaimana sih hiperglikemia yang memicu terus. Nah, pada penderita diabetes, kadar gula darah yang tinggi atau hiperglikemia menyebabkan sel bekerja lebih keras dalam memproses glukosa. Nah, akibatnya mitokondria menghasilkan energi secara berlebihan dan memproduksi reaktif oksigen spesies atau ROS dalam jumlah yang meningkat. Nah, ROS merupakan molekul yang sangat reaktif atau dikenal sebagai radikal bebas. Dalam jumlah normal, ROS sebenarnya dibutuhkan tubuh untuk membantu sistem imun dan proses komunikasi antar sel. Namun, jika jumlahnya berlebihan, justru merusak berbagai komponen sel. Ketika jumlah ROS melebihi kemampuan oksidan tubuh untuk menetralisasinya, terjadilah kondisi yang disebut stres oksidatif. Bagaimana sih ROS merusak tubuh? Nah, radikal bebas akan menyerang membran sel melalui proses yang disebut peroksidasi lipid sehingga membran menjadi rusak. Selain itu, ROS juga merusak protein yang berperan dalam berbagai fungsi sel serta menyebabkan kerusakan DNA yang dapat mengganggu proses regenerasi sel. Nah, pada penderita diabetes, sel beta pankreas merupakan salah satu sel yang paling rentan karena memiliki sistem oksidan yang relatif rendah. Nah, akibatnya produksi insulin semakin menurun. ROS juga mengganggu jalur sinyal insulin pada jaringan otot, hati, dan jaringan lemak, sehingga sel menjadi kurang responsif terhadap insulin. Nah, kondisi ini disebut resistensi insulin. Jika kerusakan berlangsung terus-menerus, kadar gula darah semakin sulit dikendalikan dan risiko komplikasi diabetes akan meningkat. Pasti itu antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang mampu menghambat atau menetralisasi radikal bebas dengan cara menyumbangkan elektron sehingga radikal bebas menjadi stabil dan tidak merusak sel. Nah, tubuh memiliki antioksidan alami dan antioksidan endogen seperti suprosid, dismusid atau SOD, katalase, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat antioksidan oksigen yang berasal dari makanan seperti vitamin C, vitamin E, beta-karoten, flavonoid, dan lain sebagainya. Dengan adanya antioksidan, jumlah ROS dapat ditekan sehingga kerusakan sel beta pankreas berkurang. Sensitivitas insulin dapat dipertahankan, dan resiko komplikasi diabetes dapat diminimalkan. Perlu diingat bahwa antioksidan bukanlah obat untuk menyembuhkan diabetes, melainkan membantu mengurangi dampak stres oksidatif sebagai bagian dari terapi yang menyeluruh. Nah, pasti teman-teman bertanya nih, dari mana sih antioksidan itu diperoleh? Antioksidan dapat diperoleh dari berbagai makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, biji-bijian, teh hijau, dan rempah-rempah seperti kunyit. Dalam praktik klinis, pola makannya kayak antioksidan dikombinasikan dengan olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, serta penggunaan obat antidiabetes sesuai anjuran tenaga kesehatan terbukti membantu mengendalikan diabetes dan menurunkan risiko komplikasi. Namun, konsumsi suplemen antioksidan sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan dan tetap berdasarkan rekomendasi tenaga kesehatan.
Diabetes mellitus tidak hanya menyebabkan peningkatan kadar gula darah, tetapi juga memicu pembentukan radikal bebas yang berlebihan. Kondisi ini menimbulkan stres oksidatif yang dapat merusak sel beta pankreas dan juga memperparah resistensi insulin. Nah, antioksidan dan berperan penting sebagai pelindung tubuh dengan menetralisir radikal bebas hingga membantu mengurangi kerusakan sel dan mengurangi resiko komplikasi. Mengendalikan diabetes bukan hanya tentang menurunkan gula darah, tetapi juga menjaga keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Terapkan pola makan sehat, aktif bergerak, dan patuhi pengobatan agar kualitas hidup tetap terjaga. Terima kasih.